Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dari instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Mau menyampaikan laporan rencana aksi perubahan, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau melalui peningkatan kinerja. Latar belakang pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan hidup sebagai penunjang kualitas hidup masyarakat. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, dan asri adalah keberadaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi ekologis, sosial, estetika, dan edukatif yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan kualitas udara, serta menyediakan ruang publik bagi masyarakat. Dalam rangka menjaga fungsi kualitas RTH, diperlukan pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melalui bidang pertamanan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan serta pemeliharaan taman, jalur hijau, dan fasilitas pendukung lainnya agar tetap terawat dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan pemeliharaan RTH. Di antaranya adalah belum optimalnya sistem pendataan dan pelaporan kegiatan pemeliharaan, terbatasnya dokumentasi kondisi taman secara berkala, serta belum tersedianya sistem monitoring yang mampu memberikan informasi secara cepat dan akurat mengenai kondisi ruang terbuka hijau di lapangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dan penanganan permasalahan kurang optimalnya pengawasan kegiatan pemeliharaan dan kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja. Melalui kegiatan orientasi P3K tahun 2026, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di unit kerja serta menyusun aksi perubahan yang memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, disusun rencana aksi perubahan dengan judul pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau melalui peningkatan kinerja. Aksi perubahan ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan operasional melalui penguatan sistem pendataan, monitoring, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan pemeliharaan RTH secara lebih tertib, terukur, dan mudah diakses. Dengan terlaksananya aksi perubahan ini diharapkan tersebut informasi yang lebih akurat mengenai kondisi dan kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau, meningkatnya efektivitas koordinasi antar petugas, serta terwujudnya pengelolaan dan pemeliharaan RTH yang lebih optimal. Pada akhirnya, upaya tersebut akan mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelayanan publik di Kabupaten Cirebon sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel. Maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi mempunyai maksud dan tujuan, yaitu 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3 yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat kegiatan
rencananya aksi perubahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Tepat, Dinas Lingkungan Hidup dengan metode blended learning sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui situs ilmu. Nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang inovatif, maju, agamis dan aman. Misi 1. Bersih, pemerintahan yang bersih, masyarakat yang menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Inovatif, menciptakan ekosistem pemerintahan dan masyarakat inovatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. 3. Maju, mewujudkan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan kearifan lokal. 4. Agamis, memiliki keimanan, taat beribadah, dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. 5. Aman, pemerintah menghadirkan suasana asri, rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kerawanan bencana alam, dan konflik sosial. SOTK Pemerintahan Kabupaten Cirebon. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pegawai ASN wajib A1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai dan etika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Registra Dinas Lingkungan Hidup. 1. Sasaran strategis, meningkatnya kualitas air dan udara. Indikator kinerja, indeks kualitas air, indeks kualitas udara. 2. Sasaran strategis, meningkatnya tutupan lahan. Indikator kinerja, indeks tutupan lahan. 3. Sasaran strategis, meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah. Indikator kinerja, persentase tingkat pengelolaan persampahan Kabupaten Cirebon. 4. Sasaran strategis, meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja, nilai LKIP. Nilai dan etika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. SOTK Dinas Lingkungan Hidup. Visi bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi mewujudkan Kabupaten Cirebon bersih dan maju. Nilai dan etika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Tugas pokok dan fungsi P3K.
Tugas pokok dan fungsi P3K teknis adalah pengelolaan, perawatan, pemeliharaan ruang terbuka hijau. Selain itu, P3K teknis juga bertugas mendukung administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Tugas pokok P3K teknis: 1. Pengelolaan ruang terbuka hijau. 2. Perawatan ruang terbuka hijau. 3. Pemeliharaan ruang terbuka hijau. 4. Mendukung administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Tugas P3K secara umum: 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. 4. Menaati dan melaksanakan kebijakan publik yang disusun oleh para pejabat kepegawaian. Rencana hasil kerja P3K. Rencana kerja: 1. Kegiatan: persentase RTH publik yang dikelola terhadap luas RTH publik. Tujuan kinerja: terlaksananya kegiatan penataan taman. Indikator pencapaian: jumlah kegiatan pelaksanaan penataan taman. Waktu perolehan: tahun 2025 sampai dengan 2025 sampai dengan tahun 2029. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: berdasarkan orientasi P3K yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. 2. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. 3. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintahan Kabupaten Cirebon. Saran: kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan rencana aksi masih banyak terdapat kekurangan sehingga diperlukan adanya langkah untuk menyempurnakan. Maka dari itu, kami akan menyampaikan saran. 1. Semua pihak harus lebih berkomunikasi dan berkontribusi maksimal untuk melaksanakan rencana aksi. 2. Rencana aksi yang disusun berdasarkan visi misi pemerintahan Kabupaten Cirebon yang maju harus dilaksanakan dengan pembiasaan atau konsisten. 3. Pelaksanaan orientasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. 4. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Kabupaten Cirebon. 5. Mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.